Shalom sahabat Wirid. Hari ini Senin 12 Juli 2021 bersama saya Santi Emma dan Ibu Pauline Mahendra dari Denpasar, Bali akan membacakan bacaan-bacaan harian yang diambil dari kalender liturgi Katolik serta akan membacakan kisah orang kudus yaitu Santo Benediktus yang sangat banyak menolong umat yang sedang berjuang dalam hidupnya. Buat sahabat Wirid yang punya pengalaman dengan Santo Benediktus, boleh berbagi dengan kami lewat video, audio, atau tulisan, lalu mengirimkannya ke email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com yang akan kami cantumkan di deskripsi box video ini. Lalu nanti akan kami posting di salah satu video bacaan kami selanjutnya sebagai kesaksian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Santo Benediktus adalah pendiri Ordo Benediktin. Ia dilahirkan pada tahun 480 dalam keluarga bangsawan Italia dari Nursia yang kaya raya. Menurut tradisi, ia adalah saudara kembar dari Santo Scholastica. Hidupnya penuh dengan petualangan dan perbuatan-perbuatan hebat. Semasa kanak-kanak, ia dikirim ke Roma untuk belajar di sekolah rakyat. Tumbuh dewasa sebagai seorang pemuda, Benediktus merasa muak dengan gaya hidup korupsi para kafir. Benediktus meninggalkan kota Roma dan mencari suatu tempat terasing di mana ia dapat menyendiri bersama Tuhan. Atas petunjuk Santo Romanus, Benediktus dapat menemukan tempat yang tepat, yaitu sebuah gua di Gunung Subiaco. Benediktus mengasingkan diri selama 3 tahun dalam gua tersebut. Setan sering kali membujuknya untuk kembali ke rumahnya yang mewah dan kehidupannya yang nyaman di sana. Tetapi Benediktus berhasil mengatasi godaan-godaan tersebut dengan doa dan mati raga. Suatu hari, iblis terus-menerus menggodanya dengan bayangan seorang perempuan yang cantik yang pernah dijumpainya di Roma. Iblis berusaha membujuknya untuk kembali ke kota mencari perempuan itu. Hampir saja Benediktus jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia merasa sangat menyesal hingga mengempaskan dirinya dalam semak-semak dengan duri-duri yang panjang serta tajam. Ia berguling-guling di atas semak duri hingga seluruh tubuhnya penuh dengan goresan luka. Sejak saat itu, hidupnya mulai tenang. Ia tidak pernah merasakan godaan yang dahsyat seperti itu lagi. Setelah 3 tahun, orang-orang mulai datang kepada Benediktus. Mereka ingin belajar bagaimana menjadi kudus. Ia menjadi pemimpin dari sejumlah pria yang mohon bantuannya. Tetapi ketika Benediktus meminta mereka untuk melakukan mati raga, mereka menjadi marah
Bahkan para pria itu berusaha meracuninya. Benediktus membuat tanda salib di atas anggur beracun itu, dan gelas anggur tiba-tiba pecah berkeping-keping. Santo Benediktus mampu melakukan hal-hal baik karena ia senantiasa berdoa. Ia wafat pada tanggal 21 Maret tahun 547. Pada tahun 1966, Paus Paulus VI menyatakan Santo Benediktus sebagai santo pelindung Eropa. Pada tahun 1980, Paus Yohanes Paulus II menambahkan Santo Cyrillus dan Santo Methodius sebagai santo pelindung Eropa bersama Santo Benediktus. Arti nama Benediktus dalam bahasa Latin adalah diberkati. Variasi nama Benedict dalam bahasa Inggris, Benedict dalam Sisek, Benedictus, Ben. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, tanah Mesir diperintah oleh raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Lihat, bangsa Israel itu sangat banyak dan jumlahnya lebih besar daripada kita. Marilah kita bertindak terhadap mereka dengan bijaksana, agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Jangan-jangan jika terjadi peperangan, mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari sini." Maka pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas orang-orang Israel untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembanglah mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Maka dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Mereka dipaksa mengerjakan tanah liat dan membuat batu bata, juga berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala macam pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani, lemparkanlah ke dalam sungai Nil. Tetapi anak-anak perempuan, biarkanlah hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Pertolongan kita dalam nama Tuhan." Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup,
ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Refren, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menembus kita. Telah mengalir melanda kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Refren, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Refren, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa Sili untuk dunia. Allah Bapa, kami percaya akan janji Bunda Maria dalam penampakan di Fatimah, bahwa pada akhirnya dosa-dosa dunia yang telah menghina Engkau akan lenyap. Hati kudus Yesus Putramu serta hati tak bernoda Bunda Maria akan memenangkan dunia, membebaskan kami dari usaha untuk melumpuhkan kebenaran Tuhan dalam hati manusia, dan membebaskan kami dari hilangnya kesadaran kami akan perbedaan antara kebaikan dan kejahatan. Membebaskan kami dari perang nuklir, dari penghancuran diri yang tak ternilai, dari segala jenis perang dan dari wabah penyakit.
maka utuslah para malaikat agung-Mu untuk menolong kami. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.